Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1803, Tuan Istana yang Baru. Tungku pil Scarlet memancarkan aura yang menakutkan. Auranya sangat panas, dan Luming merasa seperti sedang terbakar ketika berada di dekatnya. Namun, pemandangan indah muncul. Ketika tungku alkimia mendekati Luming, tungku itu menyusut dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya, mengalir ke pikiran Luming dan menghilang. Saat berikutnya, tungku ramuan muncul di lautan kesadaran Luming, memancarkan cahaya cemerlang. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi masuk ke dalam pikiran Luming. Luming secara naluriah duduk bersila dan mulai mencerna informasi tersebut. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Luming akhirnya membuka matanya. Tungku ramuan Yan yang agung dan kitab suci ramuan Yan yang agung. Saya tidak menyangka bahwa saya akan mendapatkan warisan dari Aula Yan Elixir yang agung begitu saja. Luming bergumam, ekspresinya sedikit rumit. Ada dua jenis informasi utama yang muncul di benaknya. Salah satunya adalah kitab suci Elixir evolusi besar, dan yang lainnya adalah kitab suci tentang penyempurnaan ramuan. Kitab suci ramuan evolusi yang hebat sungguh menakjubkan. Seperti yang dikatakan dunia luar, ia dapat menggunakan hukum langit dan bumi untuk memurnikan ramuan. Ini memiliki kegunaan yang tak ada habisnya. Wajah Luming dipenuhi dengan keterkejutan. Tentu saja, dia hanya memiliki gambaran kasar tentang isi kitab suci Yan Elixir. Dia masih jauh dari memahaminya. Dia perlu meluangkan waktu untuk memahaminya secara detail nanti. Ada juga informasi lain, yaitu formasi ramuan evolusi yang hebat. Ada para penggarap leluhur yang kuat dari Istana Ramuan Dayan yang telah menuliskan formasi kuat di gunung ini dan sekitarnya. Semua informasi ada di benak Luming dan dia dapat memahaminya dengan mudah. Tempat ini dilindungi oleh formasi besar, dan asal Ki sangat kaya. Bukan ide buruk untuk tinggal di sini di masa depan. Luming tersenyum. Pada saat ini, suara tajam terdengar di ruangan batu yang sunyi. Suara ini sepertinya adalah suara tongkat kayu yang menghantam tanah. Ada seseorang. Luming terkejut. Apakah Istana Yan Elixir yang agung masih memiliki penerusnya? Luming sangat fokus saat dia mengamati sekelilingnya. Suara ketukan semakin dekat. Kemudian, Luming melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari dalam kamar batu. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian abu-abu, tapi dia sangat tua. Rambut putihnya tidak banyak tersisa, badannya kurus, dan kerutan di wajahnya seperti gunung. Dia tidak memancarkan aura seni bela diri apapun. Dia tampak seperti orang tua biasa. Namun, Luming tidak berani gegabah. Karena pihak lain telah muncul di Aula Ramuan Dayan, dia takut ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya datang. Sebuah suara tua keluar dari mulut lelaki tua itu, tapi suaranya lemah dan sepertinya sedikit lemah. Dia membuka matanya yang keruh dan menatap Luming. Dia tiba-tiba membungkuk pada Luming. Pelayan tua ini menyapa Tuan Aula yang baru. Luming dengan cepat melambaikan tangannya dan gelombang energi mengangkat lelaki tua itu. Senior, kenapa begitu? Dan siapa Anda? Aku hanyalah pelayan Istana Yan Elixir yang agung. Saya diperintahkan untuk menjaga Istana Yan Elixir yang agung dan menunggu kedatangan penggantinya. Akhirnya, sebelum saya dimakamkan, penerus baru Istana Yan Elixir yang agung telah datang. Kata orang tua itu, saya telah menjadi penerus Istana Yan Elixir yang agung. Luming bertanya, itu benar. Ketua balai sebelumnya mengatakan bahwa siapapun yang bisa masuk ke sini adalah penerus balai ramuan Dayan. Jika tidak, mengapa tungku ramuan Dayan memasuki lautan kesadaran Anda dan mengenali Anda sebagai tuannya? Orang tua itu menjelaskan, Senior, apa yang terjadi? Apa hubungannya ini dengan pewaris Sekte Hunyuan? Bisakah kamu menjelaskannya kepadaku? Luming menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Itu mudah. Ketua balai sebelumnya juga merupakan pewaris Sekte Hunyuan. Dia adalah pewaris perak. Kemudian, sebuah tanda muncul di tangan lelaki tua itu. Itu adalah tanda warisan perak dari Sekte Hunyuan. Master Sekte sebelumnya pernah berkata bahwa Istana Yan Elixir yang agung hanya bisa muncul ketika pewaris emas Sekte Hunyuan muncul. Pewaris emas adalah pewaris Istana Yan Elixir agung dan Tuan Istana. Beberapa waktu lalu,
Saya merasakan melalui tanda pewaris perak bahwa pewaris emas Sekte Hunyuan akhirnya muncul. Jadi, saya membuka istana Yan Eliksir yang agung dan membiarkannya muncul, menunggu kedatangan pewaris emas Sekte Hunyuan. Saya tidak menyangka Tuan Istana akan tiba secepat ini. Sepertinya Tuan Istana ada di suaka bulan kuno. Orang tua itu menjelaskan secara detail. Jadi begitu. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Pantas saja ada tanda warisan Sekte Hunyuan di pintu batu itu. Tidak heran tidak ada orang lain, bahkan Huang Ling dan Long Chen, yang bisa masuk. Dialah satu-satunya yang bisa. Itu karena Aula Grand Yan dilahirkan untuknya sendiri. Jika dia tidak datang, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan warisan. Tapi kemudian, dia memikirkan masalah lain. Token warisan perak dapat merasakan kehadiran pewaris emas. Bukankah itu berarti semua pewaris Sekte Hunyuan di masa lalu bisa merasakannya? Bahkan beberapa eksistensi kuat tahu bahwa pewaris emas telah muncul. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Kecuali jika diperlukan, dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris emas Sekte Hunyuan. Lu Ming merenung. Jika beberapa makhluk kuat memendam niat buruk dan mengetahui bahwa dia adalah pewaris emas Sekte Hunyuan, mereka mungkin akan membunuhnya dengan satu tamparan. Benar, senior, di mana orang lain dari istana Yan Eliksir? Hati Lu Ming tergerak dan dia bertanya lagi. Tidak ada orang lain, hanya pelayan tua ini. Dalam beberapa hari lagi, saya khawatir saya juga akan mati. Untungnya, surga punya mata. Sebelum pelayan tua ini meninggal, Tuan Aula datang ke sini dan mewarisi Aula Yan Eliksir yang agung. Pelayan tua ini bisa mati dengan tenang. Kata lelaki tua itu, suaranya dipenuhi kesedihan. Hati Lu Ming bergetar ketika dia bertanya, mengapa hanya senior yang tersisa di Aula Ramuan Dayan? Dikatakan bahwa begitu seseorang mencapai alam kaisar bela diri, umurnya tidak akan terbatas dan mereka hampir tidak akan pernah mati. Lu Ming memang sangat terkejut. Lu Ming tidak percaya bahwa tidak ada pusat kekuatan kaisar bela diri di istana Ramuan Dayan. Pada zaman dahulu, nama Aula Yan Eliksir yang agung mengguncang tanah Gunung Yuan. Keterampilan alkimianya tak tertandingi di dunia, merebut keberuntungan langit dan bumi, dan bahkan bisa mendirikan sekte di tanah suci bulan kuno. Apalagi setelah bertahun-tahun, saat kemunculannya menimbulkan keributan ke segala arah. Hampir semua kekuatan utama tanah suci bulan kuno dimobilisasi, dan bahkan penguasa bela diri pun muncul satu demi satu. Bagaimana mungkin kekuatan seperti itu tidak memiliki kedaulatan bela diri? Lu Ming tidak mempercayainya. Memang benar umur kaisar bela diri tidak ada habisnya. Namun, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa hidup selamanya. Orang tua itu menghela nafas. Lu Ming bingung. Mungkinkah ada kesalahan dalam rumor tersebut? Kepala istana, Anda mungkin belum mengetahuinya. Di alam kaisar bela diri, umur seseorang tidak ada habisnya. Namun, akan ada kesengsaraan besar. Setiap 33.333 tahun, akan terjadi kesengsaraan besar. Mereka yang lulus akan dapat meningkatkan kultivasinya dan menjadi lebih kuat. Mereka bahkan mungkin bisa mencapai level yang lebih tinggi. Mereka yang tidak bisa melewatinya akan berubah menjadi abu karena kesengsaraan besar. Penjelasan lelaki tua itu membuat jantung Lu Ming berdebar kencang. Setiap 33.333 tahun, tokoh dikdaya kaisar bela diri akan menghadapi bencana besar. Jika mereka tidak bisa mengatasinya, mereka akan dimusnahkan. Ketika seseorang mencapai alam kaisar bela diri, mereka tidak akan bisa tenang dan hidup selamanya. Mereka harus menghadapi bencana besar. Dalam hal ini, pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri mengejar kekuatan lebih dari alam lain karena mereka akan mati jika tidak cukup kuat. Kesengsaraan langit dan bumi menjadi semakin dahsyat setiap saat. Jika penguasa bela diri tidak maju, dia akan mati dalam kesengsaraan. Jadi bagaimana jika dia adalah penguasa bela diri? Dia tidak bisa lepas dari hukuman Dao Surgawi. Orang tua itu menghela nafas, seolah-olah dia dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Bab 1804 Kedaulatan Bela Diri mengambil tindakan. Mungkinkah semua kepala istana sebelumnya telah jatuh di bawah kesengsaraan besar? Lu Ming bertanya. Hampir. Di zaman kuno, meskipun Aula Ramuan Dayan hanya memiliki sedikit anggota, mereka sangat kuat. Ada beberapa generasi Hall Master yang sangat kuat. Sayangnya, ada beberapa generasi Master Aula tua yang gagal melewati masa kesengsaraan dan mati karenanya.
Kata lelaki tua itu seolah sedang mengenang. Kitab suci Yan Ramuan yang agung dan tungku ramuan Yan yang agung dari istana Yan Ramuan yang agung didambakan oleh orang lain. Di masa lalu, ada beberapa generasi master balai tua yang menjaganya, dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Namun, setelah jatuhnya master aula lama, kekuatan lain mulai bergejolak. Setelah itu, ketua aula sebelumnya tidak punya pilihan selain menyegel istana Yan Eliksir yang agung dan menyembunyikannya di kehampaan yang tak ada habisnya. Di tahun-tahun berikutnya yang tak ada habisnya, yang lainnya meninggal karena usia tua, dan kepala istana sebelumnya juga mengalami kesengsaraan besar. Hanya cabangku yang tersisa untuk menjaga istana Yan Eliksir yang agung selama beberapa generasi. Orang tua itu terus menjelaskan dan Lu Ming secara kasar memahaminya. Silsilah orang tua itu adalah pelayan dari Aula Yan Eliksir Agung dan penjaga Aula Yan Eliksir Agung. Mereka telah menjaga Aula Yan Eliksir selama beberapa generasi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ketika Aula Yan Eliksir berada dalam pengasingan, semua orang telah meninggal karena usia tua. Ketua Aula sebelumnya dari Aula Yan Eliksir yang agung juga telah mengalami kesengsaraan besar. Warisan dari Aula Yan Eliksir yang agung telah terputus, dan hanya garis keturunan lelaki tua itu yang masih bertahan. Namun, dialah satu-satunya yang tersisa dari garis keturunan sesepuh itu. Jika Lu Ming tidak datang, seluruh aula obat Dayan mungkin akan hilang dalam sungai panjang sejarah. Hall Master, kamu bisa berkultivasi di sini di masa depan. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya pada pelayan tua ini. Kata orang tua itu, senior, kamu tidak perlu bersikap sopan. Kamu cukup memanggilku Lu Ming. Kata Lu Ming. Lu Ming tidak terbiasa dengan lelaki tua yang memanggilnya pelayan tua. Tidak, kamu adalah penguasa istana dari istana Yan Eliksir yang agung dan aku adalah pelayan dari istana Yan Eliksir yang agung, jadi aku harus memanggilmu sebagai ketua istana dengan hormat. Juga, ketua istana, jangan panggil aku senior di masa depan. Pelayan tua ini tidak dapat memikul tanggung jawab. Istana Guru, Anda bisa memanggil saya dengan nama saya di masa depan. Namaku Dan Kong. Kata orang tua itu. Kalau begitu aku akan memanggilmu Paman Kong. Masalah ini sudah selesai. Kata Lu Ming. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu mengangguk. Hall Master, pertama-tama Anda harus membiasakan diri dengan formasi ramuan Yan yang hebat dan kitab suci Yan Ramuan yang agung. Nanti, pelayan tua ini akan menjelaskan beberapa kegunaan luar biasa dari tungku obat mujarab Yan yang hebat kepada Hall Master. Ini akan sangat membantu Hall Master. Terima kasih banyak, Paman Kong. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Dan Kong mengungkapkan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia berjalan menuju ruangan batu dengan tongkatnya dan menghilang. Jelas sekali, ada ruang lain di depan ruangan batu itu. Setelah tetua itu pergi, Lu Ming duduk bersila dan membiasakan dirinya dengan kendali formasi ramuan evolusi besar. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Lu Ming merasa bahwa dia hampir menguasai kendali formasi ramuan evolusi besar. Ayo keluar sebentar. Saya masuk sendirian. Aku ingin tahu bagaimana kabar Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya. Lu Ming merenung, merasa sedikit tidak nyaman. Sebelumnya, dia telah membunuh banyak favorit surga dari 4 kekuatan dan klan Gagak Emas, namun putra mahkota keempat dari klan Gagak Emas telah melarikan diri. Hal ini mungkin akan menyebabkan keributan di antara 4 kekuatan dan klan Gagak Emas. Dia tidak tahu apakah Huang Ling dan Long Chen akan terlibat. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, dia tidak akan merasa nyaman. Lu Ming berdiri dan berjalan menuju pintu batu kamar batu. Ajaibnya, ketika dia sampai di pintu batu, pintu cahaya otomatis muncul dan Lu Ming melewatinya. Sekarang, Lu Ming mengendalikan seluruh formasi Grand Yan. Dia bisa masuk dan keluar dari tempat manapun di aula ramuan Grand Yan dengan bebas. Masih banyak orang yang menunggu di luar Gunung Tungkupil. Waktu beberapa hari hanyalah sekejap mata bagi pusat kekuatan seni bela diri. Itu bukan apa-apa. Seseorang keluar dari Pil Furnace Mountain. Tiba-tiba seseorang berteriak. Kemudian, mata semua orang beralih ke Gunung Tungkupil. Seorang pemuda berjubah hitam terbang di udara di Gunung Tungku Alkimia. Siapa lagi selain Lu Ming? Lu Ming, penguasa bela diri dari keluarga Wan, klan Gagak Emas, dan menara serigala langit semuanya menatap Lu Ming dengan mata setajam pedang dewa. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh mereka. Namun,
Ekspresi Feng Ling, Long Chen, dan lainnya berubah drastis. Lu Ming, jangan keluar. Cepat kembali ke Gunung Tungku Pil. Huang Ling berteriak dengan cemas. Diam, mati. Kaisar bela diri keluarga Wan berteriak dengan dingin sambil menatap Huang Ling dengan mata tajamnya, menyebabkan dia menjadi pucat. Tentu saja, Lu Ming melihat orang-orang di luar dan mendengar suara Huang Ling. Namun, dia tidak berhenti dan terus mengudara. Dia hanya berhenti ketika dia mencapai tepi Gunung Tungku Alkimia. Dia melihat sekeliling dan menghela nafas lega ketika dia melihat Feng Ling dan Long Chen aman dan sehat. Lu Ming, apakah kamu mendapatkan kitab suci evolusi hebat dan tungku evolusi hebat? Mata Kaisar bela diri keluarga Wan setajam pedang saat dia memandang Lu Ming. Jadi bagaimana jika aku? Jadi bagaimana kalau aku tidak? Lu Ming mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar bela diri keluarga Wan. Dia sama sekali tidak takut pada Kaisar bela diri. Apapun yang terjadi, ikutlah denganku ke keluarga Wan. Penguasa bela diri klan Wan berbicara dengan suara dingin. Nada suaranya benar-benar memerintah, tapi tidak ada ruang untuk keraguan. Kata-kata seorang kaisar mempunyai bobot yang sangat besar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Hehe, sungguh tidak tahu malu. Sejak zaman kuno, harta karun adalah milik mereka yang ditakdirkan untuk memperolehnya. Bahkan jika Lu Ming memperoleh kitab suci Ramuan Dayan dan tungku Ramuan Dayan, itu adalah keberuntungan dan peluangnya. Anda, seorang kaisar bela diri, sebenarnya ingin merebut kesempatan sebagai junior. Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh dunia? Penguasa bela diri Istana Phoenix berbicara dengan nada meremehkan. Siapa bilang aku ingin mengambil rejeki? Dia membunuh banyak orang jenius klan kita, jadi dia harus membayar harganya. Terlebih lagi, kemunculan wakil pemimpin sekte roh jahat berarti roh jahat akan bangkit kembali. Saya curiga dia berasal dari roh jahat, dan dia berspesialisasi dalam meninabobokan para jenius yang berpotensi menjadi raja. Saya ingin membawanya kembali ke klan Wan untuk diinterogasi, jadi mengapa tidak? Kaisar bela diri dari keluarga Wan berdalih dan secara langsung menuduh Lu Ming berasal dari roh jahat. Itu benar, Lu Ming berspesialisasi dalam membunuh keajaiban. Kita harus membawanya untuk diinterogasi. Penguasa bela diri Menara Skywolf juga berkata dengan keserakahan di matanya. Menurut pendapat mereka, Lu Ming tidak hanya memiliki kitab suci Ramuan Dayan dan tungku Ramuan Dayan, tetapi dia juga memiliki rahasia lain. Jika mereka bisa mengetahui rahasia Lu Ming, itu pasti akan sangat berguna bagi kekuatan besar. Hehe, lelucon yang luar biasa. Apakah ini penguasa bela diri? Kamu sebenarnya sangat tercela. Lu Ming mencibir. Kata-katanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Dan EBSP, beraninya kamu, seorang junior, tidak berlutut ketika kamu melihat seorang kaisar dan bahkan mengejekku. Aku akan melumpuhkanmu sekarang. Kaisar bela diri keluarga Wan berteriak, dan aura kekerasan keluar dari tubuhnya, menekan ke arah Lu Ming. Sosok Lu Ming bergerak dan dia mundur seperti kilat. Kamu ingin pergi. Di depanku, kamu mengalami delusi. Mati, teriak penguasa bela diri klan Wan dengan dingin. Dia mengambil langkah maju dan dunia bergemuruh. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan sebuah tangan besar yang menutupi langit dan matahari meraih Lu Ming. Wajah Feng Ling, Long Chen, dan lainnya berubah drastis. Penguasa bela diri keluarga Wan sungguh tak tahu malu. Dia benar-benar menyerang seorang junior. Namun, ekspresi Lu Ming tetap tenang. Dia mundur dengan cepat dan melambaikan tangannya pada saat bersamaan. Seluruh area di sekitar Gunung Tungku Alkimia bersinar. Sinar cahaya menyebar dan bergegas menuju tangan besar itu. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, tangan besar itu meledak. Bab 1805, para raja bergabung untuk menangkap Lu Ming. Wajah penguasa bela diri keluarga Wan menjadi gelap. Dia menghentakkan kakinya dan mengarahkan jari-jarinya seperti pedang. Cahaya pedang yang mengejutkan menebas ke arah Lu Ming. Namun, seberkas cahaya lain ditembakkan dan menyebarkan cahaya pedang tersebut. Kamu ingin menghentikanku dengan formasi hebat. Naif. Penguasa bela diri dari klan Wan berteriak dan bergegas ke area Gunung Tungku. Di saat yang sama, tubuhnya bersinar dan beberapa senjata muncul. Begitu senjata-senjata ini muncul, senjata pertempuran Qi yang menakutkan melonjak ke langit dan tekanan besar menutupi langit. Setiap senjata begitu terang bahkan matahari pun tertutupi. Senjata raja. Itu semua adalah senjata raja.
Penguasa bela diri klan Wan mengolah gulungan 10.000 prajurit dan menyegel senjata kaisar dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Dia memegang pedang perang di tangannya dan menebasnya. Ledakan, cahaya pedang dan cahaya halo yang muncul dari tungku pil bertabrakan dengan keras, menyebabkan ledakan keras terdengar. Pergi, Lu Ming berdiri dalam kehampaan, diselimuti lingkaran cahaya tak berujung. Dia melambaikan tangannya dan seluruh gunung tungku alkimia bersinar. Lingkaran cahaya muncul satu demi satu, seolah-olah mereka telah berubah menjadi pedang kematian, dan mereka menyerang penguasa bela diri keluarga Wan. Bang! Bang! Setelah beberapa ledakan yang memekakkan telinga berturut-turut, tubuh penguasa bela diri klan Wan gemetar saat dia melangkah ke dalam kehampaan dan mundur. Semua orang yang hadir terkejut. Lu Ming sebenarnya berani melawan kaisar bela diri dan bahkan berhasil memaksanya mundur. Ini sungguh sulit dipercaya. Berat, kamu bisa mengontrol susunan besar di sini. Anda memang telah mendapatkan warisan dari Aula Yan Elixir yang agung. Kaisar bela diri klan Wan berteriak, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan auranya liar. Jantung semua orang berdetak kencang. Tidak heran Lu Ming mampu melawan kaisar bela diri. Ternyata dia mengendalikan formasi besar Aula Ramuan Dayan. Namun, sungguh mengejutkan bahwa dia punya nyali untuk melawan Supreme yang bela diri. Orang biasa akan gemetar ketakutan di depan kaisar bela diri. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras dan bahkan tidak berpikir untuk melawan kaisar bela diri. Tidak ada gunanya bagi orang biasa untuk mengendalikan formasi seperti itu. Lu Ming memang memenuhi reputasinya. Dia sangat berani. Jadi bagaimana jika Anda memiliki formasi? Saya akan memberitahu Anda apa itu Martial Supreme. Semua orang di bawah Supreme Martial adalah seekor semut. Kaisar bela diri klan Wan meraung, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Sebuah dunia sepertinya telah muncul dari tubuhnya, dan kekuatan mengerikan menyebar dari dunia dan mengalir ke dalam senjata kedaulatan. Senjata raja melayang di udara, kekuatan mereka semakin menakutkan saat mereka menekan Lu Ming. Kekuatan dunia penguasa bela diri. Seseorang berseru. Begitu energi dunia milik penguasa bela diri dilepaskan, ia dapat menghancurkan dan menghancurkan segalanya. Namun, ekspresi Lu Ming tetap tenang. Dia sangat menyadari kekuatan formasi ramuan evolusi yang hebat. Membunuh! Membunuh! Lu Ming berteriak. Dia berani meneriaki penguasa bela diri. Pada saat yang sama, gunung tungku alkimia bersinar dan melesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Ia menyerang penguasa bela diri klan Wan dalam sekejap, melebihi kecepatan reaksi banyak orang. Lingkaran cahaya ini terus membombardir senjata raja, terlibat dalam pertempuran sengit dengan senjata tersebut. Senjata kaisar bergetar, dan kekuatan dunia di atasnya tampak tersebar. Merusak. Penguasa bela diri klan Wan mengeluarkan raungan panjang, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Kekuatan dunia terus menyebar, tapi dia tidak perlu menggunakannya. Dia terpaksa mundur terus-menerus. Ledakan, ledakan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia menginjak kehampaan, dan kehampaan itu sepertinya retak. Meskipun ruang di benua Yuan sangat stabil, berkali-kali lebih stabil daripada ruang di benua hutan belantara dewa, ahli tingkat raja terlalu kuat. Mereka sudah dapat mempengaruhi ruang angkasa. Jika mereka berusaha sekuat tenaga, mereka mungkin dapat mengobrak-abrik ruang. Penguasa bela diri klan Wan sama sekali bukan tandingannya, dan mereka terus-menerus mundur. Anak ini terlalu berani dan sembrono. Kemungkinan besar dia berasal dari roh jahat. Tidak perlu mengikuti aturan apapun saat berhadapan dengan roh jahat. Kita harus menjatuhkannya. Kakak Wan, aku akan membantumu. Suara dingin terdengar. Kemudian, sesosok tubuh memekik dan berubah menjadi elang hitam besar, menerkam Lu Ming. Pria ini adalah Kaisar Iblis dari Istana Burung Surgawi. Betapa memalukan. Untuk menghadapi seorang junior, Anda memerlukan dua kaisar untuk bekerja sama, dan Anda bahkan menemukan alasan yang begitu besar. Aku tidak tahan. Penguasa bela diri di samping Huang Ling berteriak dan melangkah keluar. Dengan serangan telapak tangan, seekor Phoenix terbang keluar dan menerkam penguasa iblis dari Istana Burung Surgawi. Istana Phoenixmu selalu melindungi Lu Ming. Sudahkah Anda beralih ke roh jahat? Bunuh dia, merusak, teriak penguasa iblis dari Istana Burung Surgawi. Dia mengepakkan sayapnya dan menghancurkan Phoenix yang dipadatkan oleh penguasa bela diri Istana Phoenix seperti pedang surgawi. Di saat yang sama, dia tidak lupa menuduh Istana Phoenix. Kentut ibumu.
Penguasa bela diri Istana Phoenix mengutuk. Momentumnya meledak, dan dia terus mengulurkan telapak tangannya. Teriakan burung Phoenix terdengar, dan satu demi satu, burung Phoenix terbang keluar dan bertarung dengan penguasa iblis dari Istana Burung Surgawi. Kita akan menyelesaikan masalah dengan Istana Phoenix nanti. Kita harus menjatuhkan Lu Ming hari ini. Suara dingin lainnya terdengar. Sesosok keluar. Orang ini diselimuti cahaya ungu, yang membubung ke langit. Pembangkit tenaga kaisar bela diri dari Sekte Ekstrim Ungu. Kalian keterlaluan, kata penguasa bela diri Sekte Gajah Dewa. Dia maju selangkah dan muncul di depan penguasa bela diri Sekte Kutub Ungu. Sekte Gajah Surgawi Anda juga ingin ikut campur. Saya baru saja akan merasakan teknik terhebat Sekte Gajah Dewa. Ayo pergi, kata kaisar bela diri Sekte Ekstrim Ungu. Cahaya ungu meledak, membentuk serangan mengerikan yang meledak ke arah kaisar bela diri Sekte Gajah Dewa. Maumu mati, kaisar bela diri dari Sekte Gajah Surgawi berteriak dan melayangkan pukulan. Sekelompok gajah raksasa terbentuk dan melompat ke arah kaisar bela diri dari Sekte Kutub Ungu seolah ingin menghancurkannya. Beberapa pertempuran tingkat kaisar terjadi di sini. Pertempuran tingkat kaisar mengguncang langit dan bumi. Yang lain semua terkejut dan mundur dengan panik, takut mereka akan terpengaruh. Kamu tidak bisa menghentikannya hari ini. Lu Ming harus dijatuhkan. Suara lain terdengar. Itu berasal dari iblis Tirk of the Skywolf Tower. Dia meraung dan berubah menjadi serigala raksasa. Seperti gunung, dia meledak dengan aura kekerasan dan bergegas menuju Lu Ming. Kali ini, tidak ada yang menghentikannya. Di Istana Phoenix, Sekte Gajah Surgawi telah membantu Lu Ming karena hubungan antara roh Phoenix dan Long Chen, yang dekat dengan Lu Ming. Namun, kekuatan lain tidak ada hubungannya dengan Lu Ming. Tentu saja, mereka tidak akan membantu Lu Ming dan menyinggung keluarga Wan, Menara Sirius, dan kekuatan besar lainnya. Beraninya kamu membunuh putra mahkota ras Gagak Emasku. Kamu harus mati. Iblis Tirk dari klan Gagak Emas berteriak dan berubah menjadi gagak emas besar berkaki 3. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh sinar matahari surgawi yang menyala-nyala. Dengan kepakan sayapnya, ia menerkam Lu Ming seperti pedang surgawi emas. 3 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar menyerang pada saat yang sama untuk menjatuhkan Lu Ming. Ketiga kaisar telah bergabung hanya untuk menjatuhkan Lu Ming. Bahkan jika Lu Ming dikalahkan hari ini, atau bahkan mati dalam pertempuran, namanya mungkin akan mengguncang tanah suci bulan kuno dan dicatat dalam sejarah. Menghadapi ketiga kaisar, ekspresi Lu Ming tetap tenang. Namun, ada nyala api di matanya. Itu adalah niat membunuh yang kuat. Dia mundur dan mengendalikan formasi Grand Yan. Sinar cahaya terbentuk dan membombardir ketiga ahli tingkat kaisar. Jangan biarkan dia mundur ke Gunung Tungkupil. Mati, teriak penguasa bela diri keluarga Wan dengan dingin. Dia mengendalikan senjata kedaulatannya dan menyerang Halo, menuju Lu Ming. Pada saat yang sama, iblis Tirk dari Menara Skywolf dan Gagak Emas berkaki 3 menyerang dari kedua sisi. Serangan mengerikan itu menerobos Halo dan mendekati Lu Ming dengan cepat. Lu Ming masih mundur. Kecepatannya semakin cepat saat dia mendekati Gunung Tungku Alkimia. Bab 1806, Keinginan Lu Ming untuk membantai Kaisar. Tepat ketika semua orang mengira Lu Ming ingin melarikan diri ke Gunung Kuali untuk bersembunyi, dia tiba-tiba berhenti. Lingkaran cahaya tak berujung di sekelilingnya bergegas keluar dan memblokir 3 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Pada saat yang sama, gelabela Lu Ming bersinar dan cahaya merah menyala. Itu adalah Tungku Ramuan Dayan. Tungku Ramuan Dayan tumbuh hingga ketinggian 10.000 kaki dan menghantam tanah dengan keras. Ledakan. Bumi bergemuruh saat Lu Ming turun dari langit dan berdiri di atas Tungku Ramuan Dayan. Itu adalah Tungku Ramuan Dayan. Penguasa bela diri dari keluarga Wan, penguasa iblis dari Menara Serigala Surgawi, dan penguasa iblis dari ras Gagak Emas semuanya menatap Tungku Ramuan Dayan dengan mata membara. Tungku Ramuan Yan yang agung, jika digabungkan dengan kitab suci Ramuan Yan yang agung, dapat digunakan untuk memurnikan ramuan dengan menggunakan hukum dan merebut keberuntungan langit dan bumi. Harta karun seperti itu merupakan godaan fatal bagi kekuatan apapun. Serahkan Tungku obat mujarab Yan yang hebat. Kaisar bela diri keluarga Wan berteriak dan menggunakan senjata kaisarnya untuk membuka jalan saat dia bergegas menuju Lu Ming. Iblis Menara Serigala Surgawi, Tirk, dan Iblis Gagak Emas, Tirk, tidak melambat sama sekali.
Mereka melancarkan serangan yang mengerikan dan meledakkan beberapa lingkaran cahaya berturut-turut, menuju Luming. 3 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar menyerang Luming pada saat yang bersamaan. Luming berdiri di atas tungku, matanya bersinar karena kegilaan. Keluarga Wan, Menara Sirius, Ras Gagak Emas, Sekte Ekstrim Ungu, dan Istana Burung Surgawi, kelima kekuatan ini telah terlalu sering menindasnya. Sejak awal, Luming dan 5 kekuatan besar hanyalah persaingan antar generasi muda. Generasi muda tidak bisa dihindari untuk mati dalam persaingan, namun kekuatan besar ini langsung mengirimkan generasi tua ketika generasi muda bukan tandingan mereka. Kali ini, lebih baik lagi. Seorang ahli tingkat kaisar telah mengambil tindakan untuk membunuh Luming. Karena itu masalahnya, Luming akan berusaha sekuat tenaga. Kalau tidak, dia akan diperlakukan sebagai junior yang bisa dipermainkan sesuka hatinya. Luming berdiri diam saat serangan dari 3 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Formasi ramuan evolusi yang hebat, cium segala sesuatu, sempurnakan untukku. Luming meraung. Pada saat ini, tungku ramuan Dayan mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah beresonansi dengan seluruh langit dan bumi. Seluruh area bersinar dengan cahaya cemerlang. Lingkaran cahaya tak berujung berkumpul dari segala arah dan membentuk tungku ramuan yang sangat besar, mencoba menekan 3 ahli tingkat kaisar. Merusak. 3 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar meraung dan menyerang tungku alkimia dengan serangan yang menakutkan. Tungku obat mujarab Dayan, buka. Luming berteriak dengan dingin. Tutup tungku ramuan Dayan di bawah kakinya terbuka, memperlihatkan ruang gelap. Kekuatan hisap yang mengerikan meletus dari tungku ramuan, seolah ingin menelan segala sesuatu di dunia ke dalam tungku ramuan Dayan dan memurnikannya menjadi ramuan. 3 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tersedot oleh kekuatan hisap yang menakutkan ini, dan tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam tungku alkimia. Tidak baik. Ekspresi ketiga pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar berubah, dan mereka meledak dengan kekuatan dunia, berjuang mati-matian untuk keluar dari pengepungan. Formasi ramuan evolusi yang hebat, tekan. Luming melambaikan tangannya dan mengendalikan formasi ramuan evolusi besar di area ini dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, Luming, tungku ramuan Dayan, dan formasi Dayan tampaknya telah bergabung menjadi satu dan meledak dengan jumlah energi yang mengejutkan. Jika tungku obat mujarapian yang besar ditempatkan di luar, tanpa dukungan dari formasi obat mujarapian yang hebat, Luming tidak akan mampu mengerahkan kekuatan yang begitu kuat yang dapat mempengaruhi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dengan budidayanya saat ini. Namun, dengan bantuan formasi ramuan evolusi yang hebat, ceritanya berbeda. Kekuatannya luar biasa, dan sepertinya telah terbangun, meletus dengan gaya gravitasi yang menakjubkan. Di langit, lingkaran cahaya tak berujung berkumpul dan berubah menjadi tungku alkimia besar. Api di dalamnya menyala dengan ganas dan menekan 3 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. 3 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, tubuh mereka masih berjatuhan sedikit demi sedikit, dan mereka akan tersedot ke dalam tungku ramuan Dayan. Ini, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh tercengang. Mata mereka terbuka lebar saat mereka berdiri di sana dengan linglung. Kata, Sok, tidak bisa lagi menggambarkan perasaan mereka. Apa yang ingin dilakukan Luming? Mungkinkah dia ingin membantai kaisar? Dia ingin memasukkan 3 kaisar agung ke dalam tungku dan memurnikan 3 pil kaisar. Ini tidak bisa digambarkan sebagai tindakan yang berani. Keberanian ini bahkan lebih besar dari surga. Bagi seorang junior, seorang bijak yang hebat, untuk berpikir bahwa dia akan berusaha membunuh Kaisar Langit. Terlepas dari apakah dia akan berhasil atau tidak, sudah pasti gila baginya untuk memiliki pemikiran dan tindakan seperti itu. Kaisar bela diri, bahkan kaisar kecil yang paling lemah sekalipun, tetaplah seorang kaisar bela diri. Dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, memiliki umur yang tak ada habisnya, dan dapat memadatkan dunia kecil. Sosok seperti itu, dimanapun dia berada, akan menjadi tinggi dan perkasa, memandang rendah semua makhluk hidup. Ketika orang biasa menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, itu seperti manusia fana yang menghadapi dewa. Mereka bahkan tidak berani memikirkan penodaan agama. Sekarang, Luming ingin membunuh seorang kaisar. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya orang-orang di sekitar mereka.
Yang paling penting adalah ketiga Kaisar Agung itu benar-benar jatuh ke dalam tungku ramuan Dayan. Lu Ming, aku akan membakar tulangmu dan menyebarkan abumu. Penguasa bela diri klan Wan meraung dengan marah. Dia benar-benar sudah gila. Bahkan sebagai Kaisar bela diri, dia tidak dapat menjatuhkan Lu Ming dan membutuhkan bantuan orang lain. Tapi sekarang, dia bahkan jatuh ke tangan Feng kecil. Di masa depan, reputasinya sebagai Kaisar bela diri ditakdirkan untuk hancur. Dia sangat membenci Lu Ming. Dia membenci Lu Ming karena menolak. Mengapa dia tidak mengikutinya ke keluarga Wan dan menyerahkan segalanya dengan patuh? Seekor semut sebenarnya berani melawannya, menyebabkan dia kehilangan muka. Meledak. Mata penguasa bela diri klan Wan berkilat kesakitan. Dengan suara gemuruh, senjata berdaulat melesat dan meledak dengan cahaya cemerlang. Penguasa bela diri klan Wan terpaksa menghancurkan sendiri senjata kedaulatannya. Penghancuran senjata kedaulatan itu sendiri sangatlah dahsyat. Tungku ramuan yang dibentuk oleh formasi ramuan Yan yang hebat terkoyak oleh energi yang menakutkan, dan Kaisar bela diri klan Wan bergegas keluar melalui celah dengan dua senjata berdaulat lainnya sebagai perlindungan. Gan! Gagak emas menjerit panjang saat penguasa iblis gagak emas mengepakkan sayapnya. Dengan kecepatan yang mencengangkan, dia mengikuti di belakang penguasa bela diri klan Wan seperti seberkas cahaya keemasan dan bergegas keluar dari celah tersebut. Aduh! Iblis Tirk dari Menara Skywolf juga ingin bergegas keluar. Tetaplah di sini. Lu Ming berteriak dan mengendalikan formasi ramuan evolusi besar. Tungku ramuan pulih dengan cepat dan jaraknya menyusut dengan cepat. Tidak, iblis menara serigala surgawi, Tirk, mengeluarkan raungan keras dan menghantam lubang itu dengan keras. Sayangnya, pembukaannya sudah hilang. Tungku alkimia besar memancarkan api yang mengerikan dan menekan iblis Tirk dari menara serigala surgawi. Saat ini, hanya dia yang tersisa, jadi semakin sulit baginya untuk menolak. Dia langsung dihancurkan oleh tungku ramuan besar dan jatuh menuju tungku ramuan Dayan. Aduh! Iblis Tirk dari Menara Skywolf berjuang mati-matian. Kekuatan dunia meledak, dan tubuhnya berkembang pesat, tapi semuanya sia-sia. Itu tidak terlalu berpengaruh. Tubuhnya dengan cepat jatuh ke dalam tungku pil. Akhirnya, tubuh besarnya memasuki tungku pil. Dentang, Lu Ming mengendalikan tutup tungku ramuan Dayan dan menutupnya. Menyaring, Lu Ming berteriak sambil berdiri di atas tungku, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Ledakan. Di bagian bawah tungku pil, api pil menyembur keluar. Pada saat yang sama, formasi ramuan Yan yang besar berubah menjadi sinar cahaya yang mengelilingi tungku ramuan Yan yang besar dan menekannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan yang menakutkan datang dari tungku obat mujarab Yan yang besar. Jelas sekali, itu adalah Kaisar Iblis dari Menara Serigala Surgawi yang membombardir tungku obat mujarab Yan yang besar. Namun, itu tidak ada gunanya. Tungku obat mujarab Yan yang agung adalah harta paling berharga milik sekte tersebut di Istana Yan Obat Mujarab yang agung. Itu bisa memurnikan langit dan mengubah bumi. Tidak ada yang tahu keberadaan seperti apa yang membuatnya, jadi tidak bisa dipatahkan. Bab 1807, Memurnikan Iblis Tirk. Jika kamu ingin membunuhku, bersiaplah untuk dibunuh dan berubah menjadi abu. Lu Ming melolong panjang. Matanya berkedip dengan niat membunuh yang gila. Dia mengendalikan tungku alkimia dengan sekuat tenaga, berniat untuk memurnikan iblis Tirk dari Menara Skywolf. Di tempat kejadian, semua orang menghirup udara dingin, termasuk para ahli tingkat kaisar. Lu Ming benar-benar akan menyempurnakan ahli tingkat kaisar. Jika dia berhasil, itu pasti akan mengejutkan seluruh cagar alam bulan kuno. Seorang bijak agung yang membantai seorang kaisar, bahkan jika dia meminjam formasi besar tempat ini, hanya ada sedikit contoh di zaman kuno. Itu mungkin akan menembus langit. Lu Ming, lepaskan Tirk iblis Menara Skywolf. Apakah menurut Anda hanya ada satu iblis Tirk di Menara Skywolf? Kekuatan tanah suci jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Jika kamu benar-benar membuat kami marah, kamu akan mati tanpa kuburan. Penguasa bela diri keluarga Wan meraung. Pada saat ini, dia mengepalkan tinjunya dan matanya terbakar amarah. Dia sebenarnya telah kehilangan senjata raja dalam pertempuran ini. Jantungnya berdarah. Itu adalah senjata raja, sangat langka. Berapa tahun dia berkultivasi dalam hidupnya? Dia telah menghabiskan banyak tenaga dan uang hanya untuk mendapatkan 3 senjata berdaulat. Sebelumnya,
dia tidak punya pilihan selain menghancurkan salah satu senjatanya sendiri. Dia tidak sabar untuk menguliti Lu Ming hidup-hidup untuk melampiaskan amarahnya. Dan sekarang, Lu Ming sebenarnya ingin menyempurnakan Tirk Menara Sirius. Hehe, pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri memang berada di atas masa. Mereka tinggi dan perkasa. Pada awalnya, 3 Kaisar Bela Diri ingin membunuhku, tetapi pada akhirnya mereka dikalahkan olehku. Sekarang, mereka menggunakan kekuatan di belakang mereka untuk menekan saya. Mereka sangat tinggi dan perkasa. Saya akhirnya melihatnya. Lu Ming mencibir, tapi semua orang bisa mendengar nada mengejek yang dalam. 3 penguasa bela diri melawan seorang junior. Setelah dikalahkan, mereka justru memunculkan kekuatan di belakang mereka. Ini tidak tahu malu. Wajah Kaisar Bela Diri Klan Wan sangat muram. Anggota keluarga Wan lainnya yang berada di lokasi kejadian tampak malu dan kesal. Mereka diam-diam membenci Lu Ming. Lu Ming, beraninya kamu menghina keluarga Wan. Aku akan membuatmu menyesal cepat atau lambat. Wan Zhengyang mengertakkan gigi. Penghinaan terhadap penguasa bela diri Klan Wan setara dengan penghinaan terhadap seluruh Klan Wan. Di masa depan, ketika mereka keluar, mereka pasti akan dipandang rendah dan dituding oleh orang lain. Tentu saja, mereka tidak akan memikirkan apakah merekalah penyebab semua ini. Mereka hanya akan menyalahkan Lu Ming. Lu Ming, lepaskan iblis Tirk. Cepat lepaskan dia. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri kemanapun kamu pergi. Orang-orang dari Menara Skywolf meraung satu demi satu. Beberapa dari mereka berubah menjadi serigala besar dan menatap tajam ke arah Lu Ming. Jika kamu ingin menyelamatkan iblismu, Tirk, datang dan selamatkan dia sendiri. Kata Lu Ming. Pada saat yang sama, dia fokus pada penyempurnaan iblis Tirk of the Skywolf Tower. Tapi bagaimana iblis di Menara Skywolf berani pergi? Lelucon yang luar biasa. Bahkan iblis Tirk terkunci di dalam tungku dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika mereka pergi menyelamatkannya, bukankah mereka akan mencari kematian? Sekelompok tikus pengecut. Lu Ming mencibir. Dia melirik ke arah penguasa bela diri keluarga Wan dan penguasa iblis gagak emas dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku, tidak peduli siapa kamu. Tidak peduli siapa orang itu. Bahkan jika itu adalah Kaisar Bela Diri atau Kaisar Iblis, dia tetap akan membunuh mereka. Sombong, sangat sombong. Tidak peduli betapa berbakatnya dia ditakdirkan untuk tidak melangkah jauh. Bunuh dia. Penguasa bela diri keluarga Wan berteriak dan mengendalikan senjata kedaulatan untuk menyerang Lu Ming dari jauh. Namun, dia tidak berani mendekati Lu Ming. Dia hanya menyerang Lu Ming dari jarak jauh dalam upaya menyelamatkan iblis Tirk dari Menara Skywolf. Pada saat yang sama, iblis gagak emas, Tirk, mulai bergerak. Dengan kepakan sayapnya, matahari tiba-tiba muncul di langit dan jatuh ke arah Lu Ming. Lu Ming mengendalikan formasi ramuan evolusi besar untuk membentuk layar cahaya yang menghalangi lingkungan sekitar. Untuk saat ini, dia tidak menyerang. Dia hanya harus memblokir serangan itu. Dia akan menggunakan semua kekuatannya yang lain untuk memurnikan iblis Tirk of the Skywolf Tower. Karena dia ingin membunuhnya, dia harus membuat pihak lain membayar harga yang menyakitkan. Serangan penguasa bela diri keluarga Wan dan penguasa iblis gagak emas semuanya dihadang oleh formasi ramuan evolusi besar. Aduh, mengaum. Dari tungku ramuan Yan yang besar, terdengar suara gemuruh yang terus-menerus, serta raungan iblis Tirk dari menara serigala surgawi. Suaranya dipenuhi amarah, keengganan, dan ketakutan. Ya, semua orang ketakutan saat mendengarnya. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, suara iblis Tirk of the Skywolf Tower sepertinya semakin lemah. Semua orang saling memandang. Apakah Fei Tirk yang tinggi dan perkasa benar-benar akan menjadi orang yang beradab? Masih belum melepaskannya. Penguasa bela diri Klan Wan melolong panjang, dan serangan mereka menjadi lebih kuat. Namun, semuanya terhalang oleh formasi ramuan evolusi yang hebat. Adapun Kaisar Bela Diri dari Sekte Kutub Ungu dan Kaisar Iblis dari Istana Burung Surgawi, mereka dihadang oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar di Istana Phoenix dan Sekte Gajah Surgawi dan tidak dapat membantu. Konyol, kamu ingin membunuhku, namun kamu memintaku untuk melepaskanmu. Idiot. Lu Ming langsung memarahinya. Dia tidak peduli apakah dia adalah seorang ahli tingkat Kaisar. Dia tidak memberinya wajah sama sekali. Darah beberapa pemuda itu mendidih.
Di hadapan begitu banyak ahli, dia ingin memurnikan Kaisar Iblis, mencaci maki Kaisar bela diri, dan menyelesaikan dendam. Apa yang dia coba lakukan? Betapa bahagia dan riangnya ini. Mereka mendambakannya, tapi tentu saja, mereka tidak akan pernah berani melakukannya. Penguasa bela diri klan Wan merasa seolah-olah ada batu yang tertancap di dadanya. Dia sangat marah. Sejak dia menerobos ke ranah Kaisar bela diri, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini selama bertahun-tahun. Pihak lain hanyalah seorang pemuda, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia sangat sedih. Pada saat ini, suara di tungku ramuan Dayan menjadi semakin lembut. Hati para ahli menara Skywolf tenggelam. Pada akhirnya, suara enggan keluar dari tungku ramuan Dayan, dan kemudian menjadi sunyi senyap. Semua orang menghela nafas lega, hati mereka kacau. Setan Tirk telah jatuh begitu saja. Dia dibunuh oleh seorang junior. Lu Ming telah membunuh iblis Tirk. Hal ini pasti akan menyebabkan gelombang besar di tanah suci bulan kuno. Penguasa bela diri keluarga Wan dan penguasa iblis gagak emas mundur dengan ekspresi jelek. Jejak kengerian muncul di mata mereka. Jika bukan karena keduanya cukup cepat dan tegas untuk bergegas keluar, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jika ada di antara mereka yang terjebak dalam tungku ramuan Yan yang besar, mereka akan berakhir seperti Raja Iblis dari Menara Serigala Surgawi. Selain itu, Kaisar bela diri dari Sekte Kutub Ungu, Kaisar Iblis dari Istana Burung Surgawi, Istana Phoenix, dan Sekte Gajah Surgawi juga berhenti bertarung dan memandang Lu Ming. Lu Ming tidak segera membuka tungku. Demi keamanan, dia terus mengendalikan api di tungku dan memurnikannya untuk sementara waktu. Dia hanya membuka tungku ketika dia tidak bisa lagi merasakan aura kehidupan di dalam tungku. Dentang. Saat tungku dibuka, jantung semua orang berdetak kencang. Apakah iblis Tirk of the Skywolf Tower benar-benar mati? Saat tutupnya dibuka, gelombang energi yang kuat mengalir ke langit. Itu adalah kekuatan hukum, dan juga kekuatan dunia, tapi kemudian semuanya berhamburan bersama angin. Adapun iblis Tirk of the Skywolf Tower, dia tidak muncul lagi. Itu benar-benar telah disempurnakan. Hati semua orang bergetar. Sayang sekali. Saya tidak mempelajari kitab suci pil evolusi hebat dan tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi. Kalau tidak, aku bisa saja memurnikan pil kaisar. Lu Ming bergumam pelan. Namun, orang-orang yang hadir semuanya ahli. Meski suaranya lembut, mereka semua mendengarnya dengan jelas. Orang ini, kamu masih ingin memurnikan pil kaisar. Banyak orang yang terdiam. Orang ini tidak hanya berani, dia juga benar-benar gila. Bab 1808, Bab 1808 Kaisar Sejati. Lu Ming, kamu membunuh Menara Tirk of the Skywolf. Menara Skywolf tidak akan pernah melepaskanmu. Tunggu saja kematianmu. Seorang ahli dari Menara Skywolf meraung dan berubah menjadi serigala raksasa. Matanya sangat dingin. Kamu berbicara seolah-olah kamu akan melepaskanku jika aku tidak membunuhnya. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh dengan sedikit rasa jijik. Pihak lainlah yang menekannya selangkah demi selangkah. Bahkan jika dia tidak membunuh pihak lain tidak akan melepaskannya. Dia mungkin juga membunuh sepuasnya. Membunuh kaisar bela diri dari pihak lain adalah hal yang baik baginya. Aduh, pada saat itulah suara gemuruh keras datang dari langit yang jauh. Raungan ini menggemparkan bumi, dan bahkan gunung dan sungai pun bergetar. Bahkan matahari di langit pun seakan bergetar, seolah hendak diguncang. Tidak baik. Di langit, ekspresi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar berubah drastis. Aura mereka meledak, dan kekuatan dunia mereka beredar, menyelimuti pusat kekuatan sekte masing-masing. Saat gelombang suara yang menakutkan menyapu, pertahanan yang dibentuk oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar benar-benar bergetar hebat. Sedangkan bagi mereka yang tidak dilindungi oleh pembangkit tenaga listrik peringkat kaisar, tubuh mereka meledak di udara seperti kembang api. Mereka mati bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup menjadi pucat dan ketakutan. Eksistensi macam apa ini? Dengan raungan yang keras, sejumlah besar ahli terguncang sampai mati, dan bahkan ekspresi ahli peringkat kaisar pun berubah drastis. Kemudian, semua orang melihat kilatan cahaya, dan seekor serigala raksasa muncul di tempat kejadian. Tubuh serigala raksasa itu berwarna perak dan bulunya yang perak bersinar. Tingginya 100.000 kaki dan sangat besar.
Ia menatap Luming dengan matanya yang dingin. Di tubuhnya, ada lapisan cahaya aneh, seperti cincin dewa, yang mengelilingi tubuhnya. Dia seperti dewa dari legenda. Dewa dunia, ahli kaisar sejati. Kata penguasa bela diri Istana Phoenix dengan nada serius. Semua orang terkejut. Itu sebenarnya adalah kaisar sejati. Tak perlu dikatakan lagi, pihak lain pasti datang dari Menara Sirius. Bahkan seorang kaisar sejati telah muncul di Menara Sirius. Wilayah kaisar bela diri dibagi menjadi kaisar kecil, kaisar menengah, kaisar agung, dan kaisar surgawi. Tahta kaisar kecil pada awalnya akan membentuk sebuah dunia kecil. Namun, dunia kecil saat ini sedang dalam proses evolusi. Ada kekacauan di dalamnya, dan makhluk hidup tidak bisa masuk. Begitu mereka masuk, mereka akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, tahta kaisar kecil juga dikenal sebagai kaisar yang kosong. Dengan kata lain, dunia kecil belum terbentuk dan makhluk hidup tidak bisa masuk. Ia dianggap sebagai kaisar ilusi, bukan kaisar sejati. Di tingkat kaisar menengah, dunia kecil akan stabil dan makhluk hidup akan mampu bertahan hidup. Wilayah ini juga dikenal sebagai kaisar sejati. Itu berarti seorang kaisar sejati. Adapun posisi kaisar agung, mereka dapat mengendalikan dao agung dan dunia kecil mereka bahkan dapat melahirkan makhluk hidup. Ini bahkan lebih misterius dan tidak terduga. Dunia ini sudah menjadi puncak dunia. Adapun kaisar surgawi, dia adalah legenda di dunia saat ini. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang muncul sebelumnya semuanya adalah eksistensi alam kaisar kecil, alam kaisar kosong. Sekarang, Menara Skywolf sebenarnya telah mengirimkan kaisar sejati. Ketika dunia kecil kaisar sejati terbentuk sepenuhnya, tubuh mereka akan memancarkan cahaya surgawi dunia. Berat, apakah kamu yang membunuh Tirk di Menara Skywolfku? Mata serigala pangkat kaisar yang sebenarnya bagaikan dua matahari, bersinar terang. Ia memandang Lu Ming dan berbicara dengan suara dingin. Tidak buruk, Lu Ming menjawab. Dia tidak takut meskipun dia menghadapi kaisar sejati. Jika dia ingin bertarung, maka dia akan bertarung sepuasnya. Kekuatan-kekuatan besar ini mendekatinya selangkah demi selangkah, jadi dia hanya bisa bertarung sampai akhir. Baiklah, aku akan mengambil jiwamu dan membakarnya di api penyucian, membuatmu berharap kamu mati. Serigala raksasa kaisar yang sebenarnya berbicara dengan niat membunuh yang dingin. Mari kita cari tahu rahasianya dulu. Saat ini, suara lain terdengar. Kemudian, kekosongan itu berguncang dan retak. Sesosok keluar dari kehampaan. Itu adalah pria parubaya dengan ekspresi dingin dan aura bangsawan. Tubuhnya juga dikelilingi oleh cincin dewa. Semua orang tersentak. Kaisar sejati lainnya telah muncul. Salam, Patriark. Penguasa bela diri dari keluarga Wan membungkuk hormat saat melihat pria itu. Orang ini adalah kaisar sejati keluarga Wan. Gan. Jeritan yang menakutkan terdengar. Setelah itu, semua orang melihat cahaya keemasan terbang dari kejauhan. Saat cahaya keemasan melintas, ruangan itu benar-benar beriak seperti air, dan sebuah lubang mengerikan muncul. Kemudian, cahaya keemasan memudar dan seekor gagak emas berkaki tiga muncul di langit. Matanya yang tajam mengamati sekeliling, membuat tulang punggung semua orang merinding. Kaisar sejati lainnya, kaisar sejati dari ras gagak emas berkaki tiga. Di tanah suci bulan kuno, ahli tingkat kaisar sejati tidak akan muncul kecuali terjadi sesuatu yang penting. Mereka akan berkultivasi dalam pengasingan atau melakukan perjalanan untuk mencari cara meningkatkan kekuatan mereka guna melawan kesengsaraan yang terjadi setiap 300.000 tahun sekali. Namun, karena Lu Ming, kaisar sejati muncul satu demi satu hari ini. Tidak baik, Huang Ling, Long Chen, dan orang lain yang dekat dengan Lu Ming tampak cemas. Tuan penguasa bela diri, apa yang harus kita lakukan? Kaisar bela diri. Karena cemas, Feng Ling mengirimkan transmisi suara ke tokoh dikdaya kaisar bela diri di Istana Phoenix. Itu sulit. Dalam situasi ini, tidak baik jika Istana Phoenix ikut campur. Jika kaisar sejati kita ikut campur, saya khawatir ini akan berubah menjadi perang habis-habisan. Oleh karena itu, saya khawatir kaisar kita yang sebenarnya tidak akan ikut campur. Kata penguasa bela diri Istana Phoenix. Kata-katanya membuat Huang Ling semakin cemas. Akankah Lu Ming mampu menghentikan tiga kaisar sejati dengan bantuan formasi ramuan evolusi yang hebat?
Kekuatan kaisar sejati bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar kecil. Jika seorang kaisar agung tidak muncul, siapa yang dapat menandingi mereka? Tiga kaisar sejati menatap Luming dengan dingin, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Mata Luming berubah serius. Sambil berpikir, tungku ramuan Dayan menyusut dengan cepat dan melayang di atas kepalanya. Pada saat yang sama, cahaya tak berujung bersinar di dekat gunung tungku ramuan. Lingkaran cahaya muncul dan sangat indah. Kamu ingin menghentikanku hanya dengan formasi. Kaisar Menara Sirius yang sebenarnya berkata dengan dingin. Dia menginjak udara dan menyerang Luming. Bas, bas. Berkas cahaya melesat ke arah Kaisar sejati dari Menara Sirius. Dua pancaran cahaya perak keluar dari mata Kaisar yang sebenarnya. Dengan tebasan, semua berkas cahaya hancur. Kaisar sejati dari Menara Sirius melangkah maju tanpa dihentikan. Seorang ahli kaisar sejati jauh lebih kuat daripada kaisar yang kosong. Mengembun, Luming meraung dan mengendalikan formasi ramuan evolusi besar dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, tungku ramuan evolusi besar berguncang dan beresonansi dengan formasi ramuan evolusi besar. Di langit, tungku ramuan yang sangat besar terbentuk. Itu memancarkan cahaya cemerlang dan meledak ke arah kaisar Menara Sirius yang sebenarnya. Merusak. Kaisar Menara Sirius yang sebenarnya melolong panjang dan menyerang dengan Wolf Claw miliknya. Berdebar, cakar serigala menghantam tungku pil, tetapi tungku pil tidak pecah. Itu telah memblokir serangan kaisar yang sebenarnya. Mata kaisar yang sebenarnya menjadi dingin ketika dia melihat bahwa serangannya tidak menghancurkan tungku pil. Dia mencakar lagi. Luming mengendalikan tungku pil dengan sekuat tenaga dan meledakkannya ke arah kaisar sejati dari Menara Sirius. Tungku ramuan ini menggabungkan semua kekuatan tungku ramuan Yan yang hebat dan formasi ramuan Yan yang hebat. Kekuatannya sangat menakutkan. Sebelumnya, ia hampir menekan 3 penguasa bela diri dan akhirnya melenyapkan seorang penguasa iblis. Berdebar, kaisar sejati dari Menara Sirius kembali menyerang tungku pil. Tungku pil bergetar, tapi tetap tidak pecah. Itu telah memblokir serangan itu. Bab 1809, Jika aku tidak mati, aku akan membunuh kalian semua. Di saat yang sama, sosok Luming mundur dengan cepat. Dia ingin mundur kembali ke Gunung Tungku Alkimia. Kaisar yang sebenarnya terlalu kuat. Bahkan dengan bantuan formasi pil evolusi yang hebat, dia bukanlah tandingan kaisar sejati. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika memasuki Gunung Kuali. Jika kamu ingin pergi, tinggallah. Kata kaisar sejati keluarga Wan dengan dingin. Dia mengambil langkah maju dan memasuki area Pil Furnace Mountain. Dengan lambaian tangannya, pagoda emas kecil terbang keluar. Kemudian, ia tumbuh tertiup angin dan berubah menjadi setinggi 100.000 kaki, menekan Luming. Tidak baik, ekspresi Luming berubah drastis. Kekuatan ini terlalu kuat. Dia tidak punya pilihan selain berhenti dan mengendalikan formasi Grand Yan untuk membangun lapisan pertahanan di sekelilingnya. Ledakan. Pagoda raksasa itu runtuh. Kekuatan yang menakutkan menghantam Luming seperti badai. Pertahanan yang dibentuk oleh formasi ramuan evolusi besar mengeluarkan raungan yang menakutkan dan meledak terus-menerus. Tubuh Luming terlempar ke tanah dan dia terpaksa mundur lebih dari selusin langkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebuah lubang besar diledakkan ke tanah. Setelah lebih dari selusin langkah, Luming menstabilkan dirinya dan memuntahkan beberapa suap darah. Jika dia tidak memiliki tungku ramuan Dayan untuk melindunginya, dia mungkin tidak akan terluka begitu saja. Tercela, beberapa kaisar sejati bekerja sama untuk menghadapi junior. Huang Ling mengepalkan tangannya, begitu pula Long Chen. Mereka ingin membantu, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pertarungan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu. Kaisar sejati mungkin bisa membunuh mereka hanya dengan satu tarikan napas. Serahkan kitab suci evolusi agung dan tungku evolusi hebat, lalu berlutut dan hancurkan kultivasi Anda. Aku mungkin akan membiarkanmu mati lebih mudah. Kaisar sejati keluarga Wan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Luming dari atas sambil berbicara dengan dingin. Jangan pernah memikirkannya. Luming melolong panjang, matanya dipenuhi dengan tatapan pantang menyerah. Tulangmu cukup kuat, tapi akan kulihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kaisar sejati keluarga Wan mengulurkan telapak tangan dan menekannya ke udara. Bas! Pagoda raksasa itu bergetar dan serangan mengerikan itu menekan Luming.
Lu Ming menggunakan tungku ramuan evolusi besar dan formasi ramuan evolusi besar untuk memblokir serangan tersebut. Namun, sebagian besar kekuatan formasi ramuan evolusi besar digunakan untuk memblokir Kaisar Menara Sirius yang sebenarnya. Kekuatan yang tersisa sama sekali tidak dapat menghalangi Kaisar sebenarnya dari keluarga Wan. Dentang, tungku ramuan Dayan bergetar dan tubuh Lu Ming terkena kekuatan yang menakutkan. Tulangnya retak dan darah mengalir keluar dari kulitnya. Bang, bang, Lu Ming mundur terus-menerus, batuk darah terus-menerus. Pakaiannya berlumuran darah. Namun, Lu Ming masih berdiri tegak. Matanya dipenuhi tekad dan semangat pantang menyerah. Berlutut, Kaisar sejati dari klan Wan berteriak. Jangan pernah memikirkannya, Lu Ming meraung. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan gunung tungku alkimia bersinar. Sinar cahaya melonjak menuju Kaisar sejati klan Wan. Lu Ming sebenarnya berpikir untuk melakukan serangan balik. Kaisar keluarga Wan yang sebenarnya menekan telapak tangannya lagi dan halo itu runtuh. Kekuatan yang menakutkan membuat Lu Ming mundur lagi dan lagi, muntah darah. Di atasnya, menara raksasa meledak dengan tekanan mengerikan yang membatasi sekeliling, membuat Lu Ming sulit untuk mundur dan bergegas ke gunung tungku alkimia. Berlutut, suara dingin Kaisar keluarga Wan terdengar sekali lagi. Menara raksasa itu meledak dengan gelombang energi lain dan meledakkan tubuh Lu Ming. Lu Ming mundur lagi dan lukanya menjadi lebih serius. Namun, dia tetap berdiri tegak. Jika aku tidak mati, aku pasti akan membunuh kalian semua dari 5 kekuatan. Lu Ming melolong, suaranya yang pantang menyerah menyebar ke segala arah. Suaranya dipenuhi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan dan niat membunuh yang dingin. Jika dia tidak mati, dia pasti akan membunuh semua orang dari 5 kekuatan. Banyak orang terkejut. Dalam situasi seperti itu, Lu Ming masih pantang menyerah dan berani meneriakkan suara seperti itu. Anak ini sangat menakutkan. Jika dia tidak mati, masa depan tidak dapat diprediksi. Banyak orang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan Kaisar sejati keluarga Wan, Kaisar sejati Menara Sirius, Kaisar sejati Gagak Emas berkaki 3, dan banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Kamu tidak akan mempunyai kesempatan seperti itu, kata Kaisar sejati keluarga Wan, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Anak ini terlalu luar biasa. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan apapun hari ini, dia harus membunuhnya dan menyingkirkan masalah di masa depan. Bang! Kaisar sejati keluarga Wan maju selangkah lagi, dan aura mengejutkan muncul dari tubuhnya. Bintik-bintik cahaya muncul di tubuhnya saat senjata menakutkan terbang satu demi satu. Ki senjata perang menyatu, dan retakan mengerikan muncul di kehampaan. Jelas sekali bahwa Kaisar sejati keluarga Wan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Beberapa Kaisar sejati benar-benar bersekongkol untuk menindas seorang junior alam suci yang hebat. Kekuatan tanah suci bulan kuno semakin buruk. Pada saat ini, desahan terdengar. Kemudian, semua orang melihat seorang lelaki tua berjalan keluar dari Gunung Tungkupil. Orang tua ini sudah sangat tua. Matanya keruh, rambutnya hampir rontok, dan wajahnya penuh kerutan. Auranya putus asa, dan dia memegang tongkat di tangannya saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Paman Kong. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Orang tua ini adalah pelayan tua istana Dayan Elixir, dan Kong. Siapa kamu? Kaisar sejati dari keluarga Wan melirik ke arah Paman Kong dan menemukan bahwa ki dan darahnya sangat lemah, seperti orang tua biasa yang belum pernah berkultivasi. Namun, jelas mustahil bagi lelaki tua biasa untuk muncul dalam situasi seperti itu. Dia hanya seorang lelaki tua yang hendak masuk kubur. Dia belum pernah dilahirkan. Biarpun aku memberitahumu, kamu tidak akan mengenalinya. Paman Kong tersenyum tipis. Kamu ingin membantu Lu Ming? Kaisar sejati dari klan Wan bertanya. Tentu saja, Lu Ming sekarang menjadi penguasa aula-aula ramuan Dayan. Saya harus memastikan keselamatannya, kata Paman Kong. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mata Kaisar sejati klan Wan tampak dingin, dan niat membunuhnya semakin kuat. Apakah saya mempunyai kemampuan atau tidak, saya harus mencobanya. Bagaimanapun, kehidupan lama ini akan segera dikuburkan, jadi apa salahnya mati? Paman Kong berkata sambil tersenyum. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan membunuhmu terlebih dahulu.
Kaisar sejati keluarga Wan berteriak dan menekan telapak tangannya ke bawah. Aura mengejutkan keluar dari pagoda raksasa dan menekan Paman Kong. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada saat dia menyerang Lu Ming. Jelas sekali bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat menyerang Lu Ming barusan. Dia ingin memaksa Lu Ming untuk mengungkap kitab suci ramuan evolusi hebat dan seterusnya. Paman Kong, hati-hati, Lu Ming berteriak. Ekspresi Paman Kong tidak berubah, tapi tongkat di tangannya diayunkan. Ketika tongkat itu diayunkan, tongkat itu mulai tumbuh dengan cepat, berubah menjadi tongkat setinggi langit yang menghantam menara raksasa. Ledakan, kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah, menyebabkan pagoda raksasa itu berguncang tanpa henti sebelum dikirim terbang. Tongkat jalan Paman Kong juga menyusut dengan cepat, kembali ke ukuran normalnya saat dipegang di tangannya. Sangat kuat. Banyak orang terkejut. Orang tua yang tiba-tiba muncul ini menunjukkan kehebatan bertarung yang mengejutkan dan benar-benar mampu memblokir serangan dari kaisar keluarga Wan yang sebenarnya. Mungkinkah lelaki tua ini juga seorang kaisar sejati? Lu Ming terkejut. Kekuatan tempur Paman Kong melampaui ekspektasinya. Dia sebelumnya menduga bahwa Paman Kong kemungkinan besar adalah seorang kaisar bela diri, namun dia tidak pernah berpikir bahwa dia sebenarnya adalah seorang kaisar sejati, seorang kaisar tingkat menengah yang kuat. Jadi, kamu juga seorang kaisar sejati. Tatapan kaisar keluarga Wan yang sebenarnya berubah menjadi serius. Jadi bagaimana jika dia adalah kaisar sejati? Apakah menurutmu kamu bisa melindungi Lu Ming sendirian? Dia harus mati hari ini. Kaisar sejati dari Menara Sirius menghancurkan formasi obat mujarapian yang hebat dan datang ke sisi kaisar sejati keluarga Wan. Bab 1810, Kekuatan Paman Kong. Bas, dengan kilatan cahaya keemasan, Kaisar Iblis dari ras gagak emas juga muncul di samping kaisar sejati keluarga Wan, memancarkan aura yang menakutkan. Tiga kaisar sejati berdiri berdampingan. Ekspresi Paman Kong tidak berubah. Matanya yang keruh memandang ke arah kehampaan dan suara kunonya terdengar, karena kamu di sini, tunjukkan dirimu. Ekspresi banyak orang berubah. Apakah masih ada ahli yang bersembunyi di udara? Saat berikutnya, kekosongan itu terbelah dan dua sosok keluar. Salah satunya ditutupi oleh cahaya ungu tak berujung, sementara yang lain dipenuhi dengan ki iblis yang menakutkan. Satu-satunya kesamaan antara keduanya adalah keduanya dikelilingi oleh cahaya surgawi dunia. Kaisar sejati lagi. Itu adalah kaisar sejati dari sekte ekstrim ungu dan istana burung surgawi. Karakter setingkat kaisar berbicara, suaranya berat. Saat ini, keluarga Wan, Menara Sirius, klan gagak emas, sekte ekstrim ungu, dan istana burung surgawi, 5 kekuatan yang bermusuhan dengan Lu Ming, semuanya telah mengirimkan kaisar sejati. Mungkin kekuatan lain juga mengirim kaisar sejati, tetapi mereka tidak muncul. Hehe, 5 kaisar sejati, tapi tujuanmu adalah berurusan dengan junior alam bijak yang hebat. Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh dunia? Mata Paman Kong menyapu kerumunan saat dia berbicara perlahan. Suaranya penuh dengan ejekan. Lu Ming telah membunuh banyak orang dari 5 kekuatan besar. Dia gila dan harus mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Kaisar sejati dari klan Wan berkata dengan dingin. Oh, Anda mengatakan bahwa Lu Ming membunuh banyak orang dari 5 kekuatan besar. Orang tua itu penasaran dan ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Kata Paman Kong. Kaisar sejati klan Wan dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Hari ini, Kaisar sejati telah tiba dan Lu Ming tidak dapat melarikan diri. Orang tua ini sendiri tidak akan mampu menghentikan mereka. Mereka ingin melihat apa yang sedang dilakukan lelaki tua ini. Pertama, orang-orang dari 5 kekuatan besar yang dibunuh Lu Ming berasal dari alam bijak. Apakah mereka satu generasi dengan Lu Ming? Apakah ada anak berusia 7 atau 8 tahun atau remaja? Suara Paman Kong menyebar ke segala arah. Kaisar sejati keluarga Wan dan yang lainnya terdiam. Mata mereka berkedip-kedip, tapi mereka tidak menjawab. Senior, orang-orang yang dibunuh Lu Ming semuanya berasal dari generasi yang sama. Banyak dari mereka lebih tua dari Lu Ming. Suara Huang Ling terdengar. Oh, saya mengerti. Terima kasih, gadis kecil. Paman Kong tersenyum pada Huang Ling dan melanjutkan, apakah Lu Ming meminta bantuan dari generasi yang lebih tua? Keluarga Wan, ras Golden Crow, dan kaisar sejati lainnya masih belum menjawab. Senior, saya hadir untuk semua masalah ini.
Lu Ming tidak mencari bantuan dari para tetua. Kata Huang Ling. Saya bisa menjadi saksi. Kata Long Chen. Baiklah, pertanyaan ketiga. Apakah Lu Ming membunuh orang-orang dari 5 kekuatan besar dengan kekuatannya sendiri? Paman Kong bertanya lagi. Ya, ini pertarungan penuh dengan kekuatanku sendiri. Kata Huang Ling. Orang tua ini mengerti. Paman Kong mengangguk dan memandang kaisar sebenarnya dari keluarga Wan. Ledakan. Saat ini, aura mengerikan meledak dari tubuh Paman Kong. Seolah-olah seekor binatang purba tidur telah hidup kembali. Energi esensi yang menakutkan melesat ke langit, dan ki serta darah di tubuhnya seperti api. Mata Paman Kong yang awalnya keruh kini tidak keruh lagi. Seolah-olah matahari, bulan, dan bintang berputar di dalamnya. Seolah-olah ada nyala api yang menyala di matanya, penuh ketajaman. Dalam pertarungan langsung antar rekan, kalian dari 5 kekuatan besar tidak berguna. Anda tidak bisa mengalahkan Lu Ming dan dibunuh olehnya. Anda membatalkan kaisar dan kaisar sejati tanpa malu-malu keluar dan berkata Anda ingin membalas dendam. Konyol sekali. Dan kamu, mata Paman Kong menatap kaisar menara Sirius yang sebenarnya. Kaisar bela diri sepertimu datang untuk membunuh Lu Ming tetapi malah dibunuh olehnya. Beraninya kamu keluar dan membalaskan dendamnya. Apakah kamu masih menginginkan wajahmu? Suara Paman Kong menjadi nyaring dan kuat saat menyebar ke seluruh area. Lu Ming membunuh penguasa bela diri menara Skywolf dengan mengandalkan kekuatan formasi. Kata Kaisar menara Sirius yang sebenarnya. Omong kosong. Sebagai seorang Supreme bela diri, dia akan melawan seorang junior di panggung Sein terkemuka. Apakah Anda ingin dia bertarung secara adil? Menurutku kamu bukan hanya tidak tahu malu, tapi juga bodoh. Paman Kong langsung memarahinya, menyebabkan ekspresi kaisar yang sebenarnya berubah menjadi jelek. Terus, tidak ada gunanya kamu berkata begitu banyak hari ini. Anda tidak dapat mengubah hasilnya. Lu Ming harus mati hari ini. Kaisar sejati dari klan Wan berbicara. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh senjata, dan dia terlihat sangat mendominasi. Tidak peduli seberapa banyak dia berkata, itu tidak ada gunanya. Lu Ming harus dibunuh. Bakat Lu Ming terlalu mengejutkan. Karena mereka telah menyinggung perasaannya, mereka harus menyingkirkannya. Jika tidak, merekalah yang akan dihancurkan di masa depan. Apakah begitu? Aku mengatakan banyak hal bukan karena aku ingin kamu pergi, tapi karena aku ingin mengatakan bahwa karena kamu bisa melakukan ini, sebaiknya aku melakukan sesuatu seperti menindas yang lemah. Paman Kong tersenyum. Begitu Paman Kong selesai berbicara, dia maju selangkah. Ledakan. Langkah ini menjungkirbalikkan dunia, meredupkan matahari dan bulan, dan mengguncang seluruh kehampaan. Di kejauhan, ekspresi para tokoh dikdaya kaisar bela diri berubah drastis saat mereka berteriak, cepat mundur. Mereka memimpin orang-orang di bawah pangkat kaisar dan mundur dengan panik, ingin menjauh dari daerah itu karena merasakan bahaya yang fatal. Pada saat ini, mata kaisar sejati keluarga Wan, kaisar sejati gagak emas, dan yang lainnya menyipit. Bas! Sinar cahaya pedang muncul dari tongkat di tangan Paman Kong. Cahaya pedang menerangi 9 surga. Pedang ini tak tertandingi dan luar biasa, seperti makhluk abadi yang terbang dari luar angkasa. Itu menerobos alam semesta dan menebas kaisar sejati klan Wan. 10.000 tentara. Kaisar sejati keluarga Wan meraung. Semua senjata di sekitarnya menyala dan digabungkan menjadi senjata yang sangat besar dan aneh. Dia kemudian menyerang cahaya pedang yang telah ditebas oleh Paman Kong. Namun, saat pancaran pedang itu menebas, senjata aneh itu meledak berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menebas kaisar sejati keluarga Wan. Hal itu tidak dapat dihentikan. Kaisar sejati keluarga Wan meraung ketika sebuah dunia kecil muncul. Tubuhnya berada di dalam dunia kecil saat dia mundur dengan panik. Namun, meski dia cepat, cahaya pedangnya lebih cepat. Dalam sekejap, itu menebas dunia kecil kaisar yang sebenarnya milik keluarga Wan. Di bawah tatapan heran semua orang, dunia kecil itu terbelah oleh cahaya pedang seperti semangka yang terbelah dua. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menebas kaisar sejati klan Wan. Tidak, kaisar sejati keluarga Wan meraung marah. Pada saat ini, matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Pada saat berikutnya, cahaya pedang menebas dan mendarat di dahi kaisar keluarga Wan yang sebenarnya. Tubuhnya langsung membeku dan dia tidak bergerak sama sekali. Semua auranya telah hilang sama sekali. Bahkan kekuatan hidupnya telah hilang.
Kemudian, di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuh kaisar keluarga Wan yang sebenarnya berubah menjadi debu dengan keras dan menghilang dari dunia. Pada saat ini, pemandangan itu menjadi sunyi senyap. Seolah-olah tenggorokan semua orang dicekik oleh tangan yang tidak terlihat, dan mereka tidak dapat mengeluarkan suara. Kaisar sejati dari klan Wan telah mati. Seorang kaisar sejati telah terbunuh oleh satu serangan pedang, tubuhnya hancur total. Ini adalah kaisar sejati, yang berdiri di puncak dunia. Jika kaisar agung tidak muncul, siapa yang bisa menandinginya? Tapi sekarang, dia terbunuh oleh satu pedang. Mata Luming melebar karena terkejut. Apakah ini kekuatan tempur Paman Kong? Itu jauh melampaui imajinasinya dan sangat kuat. Dia membunuh kaisar sejati dengan satu serangan pedang. Bab 1811, membunuh kaisar dengan satu pedang. Saat ini, tidak ada jejak usia tua yang tersisa di Paman Kong. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi pendekar pedang tiada taranya. Kaisar sejati mempermalukan seorang junior, jadi aku akan mempermalukanmu juga. Membunuh. Teriak Paman Kong, dan matanya seperti kilat. Dia mengambil langkah maju, dan langit dan bumi berguncang. Cahaya pedang lainnya menebas ke arah Kaisar Menara Sirius yang sebenarnya. Kaisar sejati dari Menara Serigala Surgawi merasa ngeri. Dia mundur dengan panik dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, tapi semuanya sia-sia. Ketika cahaya pedang menebas, Kaisar sejati dari Menara Serigala Surgawi mengikuti jejak Kaisar sejati dari keluarga Wan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan lenyap. Kaisar sejati lainnya telah dibunuh. Lari-lari-lari. Pada saat ini, Kaisar sejati yang tersisa dari ras Gagak Emas, Sekte Ekstrim Ungu, dan Istana Burung Surgawi hampir mati ketakutan. Mereka hanya mempunyai satu pemikiran di benak mereka, yaitu berlari sejauh mungkin. Pada saat ini, mereka tidak lagi berpikir untuk membunuh Luming. Mereka hanya ingin menyelamatkan hidup mereka. Mata Paman Kong terfokus. Dia membentuk pedang dengan jarinya dan menebas udara. Ya, di depan tiga kaisar sejati, cahaya pedang yang mengejutkan muncul dan membelah kekosongan menjadi dua. Tiga kaisar sejati menghentikan langkah mereka dan tampak ketakutan. Jika aku ingin membunuhmu, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Paman Kong berkata dengan dingin. Senior, tolong selamatkan hidupku. Kaisar sejati dari ras Gagak Emas berteriak. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Dia berperilaku sangat baik, seperti seekor burung besar yang akan mati karena sakit. Ini sepenuhnya karena rasa takut. Kaisar sejati keluarga Wan dan Kaisar sejati Menara Serigala Langit semuanya dibunuh oleh lelaki tua itu dengan satu tebasan. Tidak perlu banyak usaha bagi orang tua itu untuk membunuh mereka. Di keempat penjuru, semua orang terdiam dan hanya bisa memandang Paman Kong dengan ketakutan. Membunuh Kaisar sejati dengan satu serangan pedang, budidaya macam apa ini? Alam apa ini? Mungkinkah itu Kaisar Agung? Seorang Kaisar Agung disembunyikan di Istana Yan Eliksir yang agung. Kita harus tahu bahwa hanya ada segelintir Kaisar Agung di seluruh Gunung Yuan. Bahkan jika dia bukan seorang Kaisar yang hebat, dia pasti merupakan eksistensi yang sangat menakutkan di antara para Kaisar sejati, pikir banyak orang. Dua Kaisar sejati lainnya juga menghentikan langkah mereka dan memandangi Kong yang lebih tua. Bahkan dengan budidaya mereka sama sekali tidak dapat melihat tingkat budidaya Kong yang lebih tua. Bas! Pedang panjang itu kembali ke sarungnya, dan aura di tubuh Kong yang lebih tua mulai menghilang sekali lagi, dan dia menjadi seperti orang tua biasa. Tongkat Elder Kong adalah pedang panjang. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kata-kata Penatua Kong membuat ketiga kaisar sejati menjadi rileks. Biar ku beritahu, Luming sudah menjadi penerus Aula Ramuan Dayan dan ketua Aula Ramuan Dayan saat ini. Kata Penatua Kong, Senior, jangan khawatir. Kami tidak akan menyentuh sehelai rambut pun di kepala Luming di masa depan. Kata Kaisar sejati dari ras Gagak Emas. Elder Kong mengangguk, dan tatapannya menyapu seluruh pemandangan dan pusat kekuatan dari semua kekuatan. Suaranya bergema dari jauh, di masa depan, saya tidak akan ikut campur dalam perkelahian antar teman. Bahkan jika salah satu dari kalian membunuh Luming dan mencuri peluangnya, aku tidak akan ikut campur. Namun, jika ada di antara kalian yang sudah tua melakukan tindakan terhadap juniornya, jangan salahkan orang-orang tua itu karena bersikap tidak sopan. Jika saatnya tiba,
saya akan melakukan perjalanan ke sekte Anda dan meregangkan otot saya. Banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Dengan kehebatan pertempuran Kong yang lebih tua, jika dia melakukan perjalanan ke sekte manapun, itu akan menjadi bencana. Elder Kong bahkan bisa membunuh kaisar sejati dengan satu serangan pedang. Meskipun berbagai kekuatan besar memiliki fondasi yang dalam dan tidak mungkin hanya ada satu kaisar sejati, bahkan mungkin ada eksistensi yang lebih kuat, namun mereka mungkin bukan tandingan Kong yang lebih tua. Pada saat itu, belum lagi generasi muda, bahkan ahli tingkat kaisar pun akan mati. Ini adalah sebuah ancaman yang terang-terangan. Namun, kekuatan besar hanya bisa menerima ancaman ini. Ini adalah kekuatan dari seorang ahli yang menakutkan. Mengapa para ahli dari keluarga Wan dan klan Gagak Emas tidak berani membunuh para jenius generasi muda Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa? Itu karena ada juga ahli yang menakutkan di Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa. Jika Anda membunuh ahli kebanggaan surga mereka, ahli mereka juga bisa membunuh ahli kebanggaan surga Anda. Inilah kekuatan yang kuat. Dan mengapa keluarga Wan, klan Gagak Emas, dan kekuatan lainnya berani mengirimkan ahli mereka untuk membunuh Lu Ming? Ini karena mereka tahu bahwa Lu Ming tidak mendapat dukungan apapun. Jika dia terbunuh, biarlah. Tidak ada ahli di belakang Lu Ming yang akan membalas dendam pada juniornya. Namun, sekarang Lu Ming memilikinya, semua kekuatan harus waspada. Senior, apakah kamu benar-benar tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara dua rekan? Kaisar ras Gagak Emas yang sebenarnya bertanya. Saya adalah orang yang menepati janji saya. Jika Lu Ming tidak bisa menang dalam pertarungan antar rekan dan terbunuh, maka dia tidak berguna. Tapi saya akan tetap mengatakan hal yang sama. Jika itu seniormu atau bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, aku juga tidak akan menahan diri. Sekarang, kalian semua bisa tersesat. Mata Elder Kong bersinar dengan kilatan tajam, dan kemudian dia melambaikan tangannya. Ayo pergi. Kaisar sejati ras Gagak Emas mengeluarkan seruan nyaring dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, terbang menjauh dengan kecepatan ekstrim. Anggota ras Gagak Emas lainnya juga meninggalkan tempat itu satu demi satu. Sekte Ekstrim Ungu, Istana Burung Surgawi, dan sekte lainnya juga berkedip-kedip dan pergi. Kali ini, kemunculan Istana Agung Yan Eliksir akhirnya berakhir, namun badai yang ditimbulkannya masih jauh dari selesai. Itu akan mengguncang seluruh tanah suci bulan kuno. Kali ini, Lu Ming adalah satu-satunya protagonis. Karena Lu Ming, beberapa kekuatan besar menderita kerugian besar. Terutama Menara Skywolf dan keluarga Wan, kekalahan mereka bahkan lebih mengejutkan. Klan Wan telah kehilangan kaisar sejati, dan Menara Skywolf telah kehilangan kaisar kosong dan kaisar sejati. Bahkan kekuatan yang kuat seperti tanah suci bulan kuno tidak dapat menanggung kerugian sebesar itu. Siapapun yang bisa menjadi raja adalah seorang jenius yang tiada taranya. Tubuh spiritual surgawi dikatakan memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar, tapi itu saja. Masih sangat sulit untuk menjadi seorang kaisar. Terlebih lagi, dia adalah kaisar sejati. Dan EBSP, tanah suci bulan kuno adalah kekuatan yang sangat besar, dan mereka pasti memiliki kaisar sejati, dan lebih dari satu kaisar sejati. Tapi itu terakumulasi selama bertahun-tahun, dan pastinya tidak akan terlalu banyak. Kehilangan satu akan berdampak besar pada kekuatan mereka. Tidak lama kemudian, hampir semua kekuatan telah pergi, hanya menyisakan Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, dan beberapa kekuatan lainnya. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Huang Ling berjalan menuju Gunung Tungku dan sampai ke sisi Lu Ming. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Lu Ming tersenyum, tapi wajahnya sedikit pucat. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Sebelumnya, dia telah diserang oleh kaisar sejati keluarga Wan dan sudah terluka parah. Huang Ling, biarkan Lu Ming memulihkan diri dulu. Kami akan mengunjunginya di lain hari. Long Chen juga berjalan mendekat dan berkata, baiklah, Lu Ming, Anda harus memulihkan diri terlebih dahulu. Kami akan datang dan mengunjungimu di lain hari, kata Huang Ling. Kemudian, dia pergi bersama Long Chen, Istana Phoenix, dan Sekte Gajah Dewa. Paman Kong, terima kasih banyak. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Paman Kong. Tuan Istana, melindungimu adalah tugas pelayan tua ini. Namun, ada banyak sekali ahli di dunia.
Kekuatan-kekuatan di tanah suci bulan kuno ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Fondasi mereka sangat dalam, dan mereka semua memiliki keberadaan menakutkan yang menjaganya. Adapun tanah suci lainnya, mereka juga memiliki banyak ahli. Jalan di depan akan lebih panjang lagi, dan guru aula harus menempuhnya sendiri. Pelayan tua ini tidak akan ikut campur dalam persaingan antar generasi muda. Aula Master harus menghadapinya sendiri. Paman Kong berkata, Bab 1812, Tubuh Spiritual Surgawi Tingkat Tinggi. Inilah yang harus saya lakukan. Lu Ming mengangguk. Dia juga tahu bahwa Paman Kong melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Orang yang kuat harus berjuang dan membunuh untuk menjadi satu. Dia harus melalui segala macam kesulitan dan bahaya. Bunga-bunga di rumah kaca tidak tahan uji. Jika dia membutuhkan Paman Kong untuk membantunya kemanapun, bagaimana dia bisa mencapai puncaknya? Hall Master, ayo kembali dan memulihkan diri. Paman Kong mengangguk dan berjalan kembali ke Gunung Tungkupil selangkah demi selangkah. Segera setelah itu, Lu Ming juga kembali ke Gunung Tungkupil. Dia menelan pil dan mulai menyembuhkan lukanya. Kali ini, Lu Ming terluka parah. Butuh 7 hari baginya untuk pulih sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, Huang Ling, Long Chen, Mu Qingsui, dan yang lainnya datang mengunjunginya. Melihat Lu Ming baik-baik saja, mereka merasa lega. Lu Ming membawa mereka berkeliling aula ramuan Dayan. Namun, Phoenix dan yang lainnya tidak bertahan lama. Mereka kembali ke sekte masing-masing. Sekarang, hari pembukaan Akademi Suci Gunung Yuan di kota Kaisar Surgawi semakin dekat. Setiap orang harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi dan meningkatkan kultivasi mereka sehingga mereka dapat memasuki Akademi Suci Gunung Yuan dengan lancar dan menerima bimbingan dari Kaisar Agung. Lu Ming meneruskan teknik nafas dewa kepada Huang Ling dan yang lainnya. Itu adalah teknik rahasia yang menyelamatkan nyawa dan akan sangat berguna pada saat-saat kritis. Setelah Huang Ling dan yang lainnya pergi, Lu Ming mulai berkultivasi secara tertutup. Dapatkah api alkimia dari tungku ramuan Dayan benar-benar melunakkan dan mengembangkan tubuh roh? Petik 2. Dengan satu pemikiran, tungku ramuan Dayan terbang dan mendarat di tanah. Kemudian disulap menjadi seukuran rumah. Selama periode waktu ini, Penatua Kong telah memberitahu Lu Ming tentang beberapa kegunaan luar biasa dari tungku obat Mujarapian. Tungku ramuan Dayan merampas keberuntungan langit dan bumi. Itu bisa digunakan untuk memurnikan ramuan menggunakan hukum langit dan bumi, dan juga bisa memurnikan ramuan yang bisa mengembangkan tubuh roh. Ini hanya rumor, tapi nyatanya, tungku ramuan Dayan bahkan lebih misterius dari rumor yang beredar. Itu dapat secara langsung melemahkan tubuh fisik seseorang dan memungkinkan tubuh roh berevolusi. Aku akan mencoba. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar ramuan suci terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan masuk ke tungku ramuan Dayan. Kemudian, Lu Ming bergerak dan bergegas ke dalam tungku juga, menutup-tutupnya. Menyaring. Dengan satu pemikiran, sejumlah besar api alkimia dimuntahkan dari tungku ramuan Dayan dan menyelimuti Lu Ming. Api alkimia semacam ini sangat menakutkan. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di Menara Sirius telah dimurnikan oleh api alkimia ini. Api alkimia memiliki kekuatan untuk menghancurkan, namun juga memiliki vitalitas yang tak tertandingi. Itu sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan pengguna. Api pil menyembur keluar, dan ramuan Sein langsung dimurnikan dan diubah menjadi gelombang energi. Tubuh fisik Lu Ming diselimuti oleh api alkimia dan rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Mengerikan sekali. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi api pil menutupi tubuhnya dan membakar dengan ganas seolah-olah akan melelehkan tubuhnya. Tubuh Lu Ming terpanggang oleh api pil, mengeluarkan suara mendesis. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan meleleh. Itu sakit. Sangat menyakitkan. Sakit yang menusuk hati. Lu Ming mengertakkan gigi dan menahannya. Dia bertahan. Dia tahu bahwa tidak mudah bagi tubuh roh untuk berevolusi. Jika dia ingin membeli tulang naga asli dan sari darah naga asli, dia akan membutuhkan banyak batu permata mentah. Tapi sekarang, ada jalan pintas, jadi kenapa tidak diambil? Lu Ming mengertakkan gigi dan bertahan. Setelah beberapa saat, energi dari ramuan suci di tungku alkimia mulai berkumpul menuju Lu Ming. Saat api alkimia memurnikannya, mereka terus-menerus meresap ke dalam tubuhnya. Lu Ming bisa merasakan tubuh rohnya perlahan menjadi lebih kuat.
Dia berkultivasi selama 7 hari. Ketika Luming merasa telah mencapai batasnya, dia keluar dari tungku. Setelah istirahat seharian, dia memasukkan beberapa ramuan suci dan terus menciumnya. Metode ini mirip dengan pil pemurnian. Namun, dia menggunakan dirinya sebagai pil dan ramuan Sein sebagai bahan tambahan. Dia terus-menerus melebur dan menghilangkan kotoran di tubuh roh. Energi ramuan Sein diintegrasikan ke dalam tubuh roh, terus meningkatkan potensi tubuh roh. Ketika saatnya tiba, potensi tubuh roh akan meledak dan berubah. Efek seperti itu sangat menantang surga. Bagi Luming, ini mungkin bukan masalah besar. Dia mengolah tubuh tempur Dewa Naga. Selama dia memiliki tulang naga sejati dan esensi darah naga sejati, cepat atau lambat dia akan berevolusi. Tapi bagaimana dengan seniman bela diri biasa? Seberapa menantangkah efek ini? Dengan kata lain, tidak peduli pada level apa tubuh roh itu, selama seseorang terus memadatkannya, tubuh roh akan terus berevolusi. Tentu saja, ada beberapa batasan. Akan ada beberapa perbedaan sesuai dengan potensi individu. Beberapa orang dapat terus berkembang, tetapi beberapa orang memiliki potensi yang terbatas. Bahkan dengan tungku ramuan Dayan, mereka tidak akan banyak berevolusi dan memiliki batas. Namun, ini sudah cukup menantang surga. Oleh karena itu, Penatua Kong memperingatkan bahwa kemampuan ini tidak boleh diungkapkan kecuali seseorang berada sangat dekat dengan kualian yang besar. Ini karena dunia luar hanya berpikir bahwa kualian yang besar dapat memurnikan pil obat yang memungkinkan tubuh roh seseorang berevolusi, namun mereka tidak mengetahui bahwa ia memiliki kemampuan ini. Untuk meramu pil, seseorang membutuhkan bahan. Tanpa bahan, seseorang tidak akan bisa meramunya. Namun, fungsi ini tidak memerlukan bahan khusus sama sekali. Obat Sein apapun dapat ditambahkan. Jika sebuah kekuatan besar memperoleh ini, berapa banyak orang jenius yang bisa dipupuknya? Pada saat itu, bahkan dengan Kong yang lebih tua berjaga-jaga, masih sulit untuk menghindari beberapa negara besar mengambil risiko karena putus asa. 7 hari berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Luming telah berkultivasi di tungku ramuan Dayan. Sebaliknya, gelembung tidak ada hubungannya dan akan habis setiap hari. Luming tidak mempermasalahkannya. Dengan basis budidaya bubble saat ini dan hukum ruang waktu, dia seharusnya baik-baik saja selama dia tidak bertemu dengan ahli tingkat raja. Benar saja, Baoba kembali setiap beberapa hari dengan aroma obat di sekujur tubuhnya. Dia bahkan memberi Luming banyak ramuan suci. Ramuan Sein ini memiliki kekuatan pengobatan yang kuat dan semuanya sudah sangat tua. Luming tersenyum pahit. Gelembung pasti berusaha sekuat tenaga untuk mencuri obat. Mengaum. Raungan naga datang dari tungku ramuan Dayan. Di langit di atas tungku ramuan, bayangan 9 naga menari dan berputar. Ia meraung ke langit seolah 9 naga telah terlahir kembali. Dentang. Tutup tungku terbuka, dan sosok Luming terbang keluar. 9 naga mengelilingi tubuhnya, dan setiap inci kulitnya bersinar seperti kristal. Di bawah kilaunya, sepertinya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Luming bergumam, matanya cerah. Setelah sebulan terus-menerus mengalami tempar, tubuh spiritualnya akhirnya berevolusi menjadi tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Ini sudah merupakan tingkat tertinggi dari tubuh roh. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Meskipun tingkat pengolahannya tidak berubah dalam sebulan terakhir, yang masih berada pada tingkat penguasaan kecil dari alam suci tertinggi, namun kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dengan kekuatan tempurku saat ini, siapa yang bisa menjadi tandinganku dalam pertarungan di level yang sama? Anak dewa dikenal tak terkalahkan di antara mereka yang setingkat. Jika ada kesempatan, saya harus melihatnya. Mata Luming bersinar dengan semangat juang yang kuat. Kemudian, dia keluar dari gunung tungku pil dan bergegas ke langit. Ledakan. Luming melayangkan pukulan dan awan menembusnya, memperlihatkan sebuah lorong yang panjangnya ribuan mil. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, tinju Luming terus mengayun. Kekuatan tinju yang menakutkan menyapu dan kekosongan mendidih. Seluruh udara terkompresi dan meledak, berubah menjadi kekuatan penghancur. Luming sepertinya memiliki energi yang tidak terbatas. Dia baru berhenti setelah setengah jam.